Bahas BTTH Kaserapi episode 491. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sosok dengan pakaian berwarna hitam kini telah melayang di langit, dan kemudian aura iblis yang sangat menakutkan tersebar di dalam tubuhnya, dan sosok itu pun kini melambaikan tangannya. Lalu, pum, diar! Serangan telapak tangan merah raksasa yang telah dikirimkan oleh Raja Iblis Darah kini telah hancur dalam sekejap. Bahkan tubuh dari Raja Iblis Darah kali ini terasa gemetaran. Dirinya pun secara spontan mengatakan, "Kaisar Iblis Tianhen, bagaimana mungkin?" Karena sebenarnya orang tersebut merupakan Soyen yang telah diselimuti oleh aura iblis yang sangat menakutkan. Dan kemudian Soyen pun mengatakan, "Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini." Raja Iblis Darah kemudian kembali berkata, "Siapa kau sebenarnya? Dirimu tidak mungkin Kaisar Iblis." Mendengarkan kata-kata seperti ini, Soyen langsung menarik aura iblis ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia memperlihatkan sosoknya yang asli. Hal itu membuat Raja Iblis Darah segera mengatakan, "Kekuatan tahap menengah bintang 7 dosian, bagaimana mungkin bisa menghancurkan seranganku?" Soyen pun tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Kenapa kau harus terkejut seperti itu?" Di sisi lain, Raja 10.000 Iblis tiba-tiba saja berteriak dengan keras, "Soyen!" Dan Ratu Iblis Bunga yang berada di sebelahnya ini langsung mengatakan, "Sepertinya kau memiliki bawahan yang cukup luar biasa." Detik berikutnya, Raja Iblis Darah pun meraung dengan keras, "Bocah sialan, aku kira dirimu benar-benar Kaisar Iblis Tianhen. Karena kau berani menantang raja ini, maka aku akan memberikanmu kematian yang paling menyedihkan. Terimalah serangan ini." Tanpa ragu lagi, Raja Iblis Darah pun mengangkat telapak tangannya, dan kemudian dia memberikan tamparan yang keras ke arah Soyen. Sebuah energi yang cukup mengerikan kembali berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan kemudian mengarah ke arah Soyen dengan sangat cepat. Tikus putih kecil Yaozu yang berada di dalam tubuh Soyen ketika merasakan aura seperti itu tiba-tiba saja mengatakan, "Serangan ini terlalu kuat. Soyen, jika kau menahannya dengan gegabah, kemungkinan tubuhmu akan hancur oleh pukulan itu." Soyen hanya tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir tentang hal ini." Ketika serangan telapak tangan itu telah sangat dekat dengan Soyen, tiba-tiba saja Soyen pun berteriak, "Ledakan api, transformasi ketiga Dewa Naga, semangat juang, baju armor abadi." 4 hal yang luar biasa telah dikeluarkan oleh Soyen secara berturut-turut, yang kemudian pum, biar dirinya pun berbenturan dengan telapak tangan raksasa itu, dan hal ini membuat Soyen tubuhnya sampai terdorong mundur beberapa langkah. Namun Soyen tidak menyerah. Dia terus mengeluarkan kekuatan di dalam tubuhnya demi bisa menghancurkan telapak tangan raksasa ini. Pada akhirnya Soyen pun mengatakan, "Demi bisa menghancurkan serangan seperti ini, terpaksa aku harus menggunakan kekuatan itu. Aku sudah membuat keputusan. Mode iblis, luarlah!" Mendengarkan teriakan dari seorang Soyen, kubus iblis yang berada di dalam tubuhnya langsung bergetar seolah-olah sungguh gembira, karena pada akhirnya Soyen akan menggunakan kekuatan iblis ini. Tanpa ragu lagi, kekuatan iblis yang berada di dalam kubus iblis ini telah dilepaskan, dan kemudian hal seperti itu menyebar ke seluruh tubuh dari Soyen. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja tato Clan Xiao telah muncul di dahi dari Soyen. Hal itu kemudian memancarkan sebuah cahaya yang langsung menyelimuti seluruh tubuh dari Soyen, hingga pada akhirnya cahaya yang dikeluarkan dari tato Clan Xiao ini memberikan tekanan pada kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Soyen. Hal itu sampai-sampai membuat kekuatan iblis kembali masuk ke dalam kubus iblis. Detik berikutnya, dari dalam tato Clan Xiao telah terdengar suara seperti orang tua. "Bocah kecil, kau telah melakukan pekerjaanmu dengan cara yang cukup baik. Biarkan orang-orang yang tidak tahu malu ini melihat kekuatan asli dari Clan Xiao kita, dan biarkan mereka merasakan ketakutan yang mendominasi dari zaman kuno." Jiwa dari seorang Soyen tiba-tiba saja dipindahkan ke sebuah ruang dimensi yang lain, sementara tubuh fisik dari Soyen ini telah diambil alih oleh suara orang tua yang berada di dalam tato Clan Xiao. Pada akhirnya, fluktuasi yang sangat menakutkan, dan itu jauh lebih mengerikan daripada mode iblis dipancarkan dari dalam tubuh Soyen. Karena saat ini, tubuh Soyen telah dikuasai orang dari Clan Xiao yang tidak diketahui. Detik berikutnya,
Soyen hanya melambaikan tangannya dengan cara yang cukup mudah. Dan kemudian telapak tangan raksasa kini telah kembali terdorong mundur. Menyaksikan hal seperti itu membuat Raja Iblis Darah tiba-tiba saja meraung. Sebenarnya ada apa? Dan kemudian Soyen pun menjentikkan jarinya. Lalu, boom, degar. Telapak tangan raksasa hancur menjadi ketiadaan. Hal itu sekali lagi membuat Raja Iblis Darah dengan raut wajah penuh keterkejutan. Dia mengatakan, Kenapa? Kenapa kau bisa menghancurkan kekuatanku dengan mudah? Kekuatan macam apa sebenarnya yang dimiliki oleh orang ini? Tato klan Xiao yang berada di dahi dari Soyen kembali memancarkan sebuah cahaya putih yang sangat terang. Dan itu memiliki aura yang sangat mengerikan. Raja 10.000 Iblis dan juga Ratu Iblis Bunga ketika menyaksikan hal seperti itu, secara spontan mereka berdua berkata, sebenarnya itu adalah kekuatan garis dari klan Xiao. Orang ini sebenarnya merupakan keturunan klan Xiao. Klan Xiao, Soyen. Tidak heran namanya tidak asing bagi diriku. Ternyata dia merupakan orang yang berasal dari klan Xiao. Di sisi lain, Raja Iblis Darah pun ini juga berkata dengan raut wajah yang penuh ketidakpercayaan. Mustahil. Bukankah klan Xiao telah hancur sepenuhnya? Bagaimana mungkin masih ada keturunannya di dunia ini? Siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa kau memiliki garis keturunan klan Xiao? Dan bahkan memunculkan tato klan Xiao di dahimu. Soyen kemudian melihat pada Raja Iblis Darah. Dan kemudian dia berkata dengan santai, mereka yang berani menantang klan Xiao pantas dibunuh. Setelah mengatakan hal seperti ini, tato klan Xiao di dahi dari Soyen kembali memancarkan gelombang yang sangat menakutkan. Soyen kemudian menutup matanya, lalu energi putih yang cukup lembut tersapu dari tato klan Xiao yang berada di dahinya. Namun di dalam energi putih ini mengandung kekuatan pemusnah dunia. Hal ini pun bergerak dengan cepat menuju Raja Iblis Darah. Menyaksikan hal seperti ini, Raja Iblis Darah yang sudah ketakutan tiba-tiba saja berkata, sial, ini buruk, aku harus segera kabur. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh Raja Iblis Darah berbalik dan dia berniat meninggalkan tempat ini. Namun pergerakannya jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan sinar cahaya putih yang melesat ke arahnya. Hingga pada akhirnya, boom! Sinar cahaya putih tersebut menembus tubuh dari Raja Iblis Darah. Dan kemudian dengan raut wajah ketidakpercayaan, dirinya pun mengatakan, mustahil. Pada akhirnya, diar, tubuh Raja Iblis Darah meledak dalam sekejap. Baik tubuh fisik maupun jiwanya benar-benar telah dimusnahkan oleh kekuatan putih yang terpancar dari tato klan Xiao milik Soyen. Setelah berhasil memusnahkan Raja Iblis Darah tersebut, tubuh dari Soyen segera turun dari udara dan kemudian dia pun mengambil posisi duduk bersila. Sepertinya Soyen telah memasuki kondisi meditasi khusus. Jiwa dari Soyen yang berada di dalam dunia lain tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Namun Soyen bisa merasakan bahwa krisis yang terjadi telah menghilang sepenuhnya. Detik berikutnya, tato klan Xiao di dahi dari Soyen kembali masuk dan menghilang begitu saja. Melihat pemandangan seperti ini, membuat Raja 10.000 Iblis dan juga Ratu Iblis Bunga hanya bisa menelan ludah masing-masing. Tidak disangka bahwa sebenarnya Soyen adalah orang yang sangat mengerikan. Mereka bisa merasakan sesuatu yang terpancar dari seorang Soyen ini seolah-olah adalah kekuatan di tingkat dewa. Bahkan energi putih yang tadinya berhasil menghancurkan tubuh dari Raja Iblis Darah, hal tersebut juga telah menyebar di dalam tempat ini, sampai-sampai membuat aura jahat yang berada di dalam tempat ini melarikan diri dan tidak berani mendekat pada kekuatan putih tersebut. Sambil melihat Soyen yang duduk bersila dan juga memejamkan matanya karena dia telah memasuki kondisi meditasi khusus. Hal seperti itu membuat Raja 10.000 Iblis hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, orang ini benar-benar sangat tersembunyi. Raja 10.000 Iblis sekarang memiliki sikap hormat yang luar biasa terhadap seorang Soyen dari dalam lubuk hatinya. Ratu Iblis Bunga kemudian mengatakan, orang ini aku rasa adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari klan Xiao. Tapi aku tidak tahu kenapa dia datang ke dunia iblis kita.
Raja 10.000 iblis hanya tersenyum, yang kemudian